Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Laksmi Anindiati, kembali lagi di pertemuan dasar algoritma dan pemrograman perkuliahan secara daring. Jadi untuk minggu lalu, perkuliahan lalu, saya minta kalian untuk mempelajari dua algoritma sorting penting di sini yang harus kita kuasai, yaitu selection sort dan insertion sort. Di sini contoh dari selection sort. Sebetulnya Visual Go ini menurut saya cukup representatif untuk tracing bagaimana algoritma itu bekerja, mengurutkan sebuah array menggunakan proses seleksi. Jadi seleksi di sini itu sebetulnya pemilihan ya. Pemilihan. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini saya coba ubah ke dalam logic yang biasa kita gunakan. Kan tugas kemarin minta kalian mengubah ke dalam logiknya. Berarti di sini lihat repeat number of element minus 1 per item. Berarti saya mengulangi sebanyak n-1. Kita coba pakai while ya. Kita punya i diisi 1, lalu while i kurang dari n-1 ya. Lihat number of element min 1. Maka lalu lakukan first unsort element as the minimum. Berarti saya punya jadikan yang pertama dari yang elemen yang belum disort itu menjadi minimum. Berarti saya punya kayak indeks minimum, dia kayak penanda aja. Indeks minimumnya itu dia ambil yang paling pertama. Berarti karena ini mulai dari 1 i-nya, saya indeks minimumnya dari i dulu. Setelah itu untuk semua unsorted element, berarti anggaplah unsorted element itu adalah i plus 1. Berarti misalnya di sini jadi indeks min, lalu ini juga adalah i, yang di sini sisanya unsorted element j. Oke, saya minta j sampai n. Lihat di sini untuk ini 1, 2, 3 untuk semua yang belum di unsort, dia melakukan ini if yang ke bawah ya. Berarti di sini saya tulis while j kurang dari n, kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan, lakukan. Nah, di sini memilih, sebetulnya ini proses pemilihan if di sini. Jadi memilih sebetulnya if saya punya array, misalnya ini namanya tipe datanya array ya, ini tipe data array. Saya punya array yang ke j, apakah lebih besar daripada lebih kecil daripada array ke indeks min, apakah dia lebih kecil? Jika lebih kecil, maka indeks min-nya diganti jadi j. Oke ya, diganti jadi j. Setelah itu and if, persis seperti ini. Lalu setelah itu, karena kita nggak pakai for, kita butuh increment j. Cocok ya, and while. Nah, ketika sudah keluar dari looping, kita melakukan swap. Berarti yang dilakukan itu swap. Apa yang dilakukan swap itu? Yang dilakukan swap itu memindahkan yang dianggap minimum dengan posisi yang unsorted. Berarti yang tadi posisi unsortednya ada di i kan. Saya ngerubah i menjadi ini. Berarti saya pengen i berubah jadi yang paling minimal. Minimalnya ditunjuk dengan indeks min. Berarti digini kan. Indeks, saya hapus. Sini adalah array indeks minimal. Dan saya karena swap artinya ditukar, berarti yang ke j-nya diisi, karena i-nya sudah di replace, kita tidak bisa bilang gini. Tidak bisa ya, nanti sudah terreplace.
kita pengen swap dengan array index minimal. Berarti di sini index min tidak bisa diisi, maka kita tulis temp. Tempnya dari mana? Tempnya adalah array yang ke i sebelum di replace. Oke, karena kita pakai while, maka kita butuh incremental. Nah, ini sebetulnya jawaban dari tugas yang kemarin untuk merubah algoritma ini ke dalam sebuah format yang biasa kita gunakan di quiz atau di tugas di kelas ataupun pas UAS, kita selalu menggunakan format ini. Oke ya, cukup cara merubahnya seperti ini. Dan kelihatan di sini selection sort adalah dia berusaha mencari, menandakan mana yang paling minimal lalu di swap, ditukar seperti itu. Nah, ini saya sudah rubah ke dalam bentuk yang umum kita pakai. Oke. Di sini kelihatan ya. Pertama kita punya apa? Punya warna merah. Kita punya nama algoritma insertion sort selection ya, seharusnya selection. Di sini saya ganti selection. Sini saya ganti selection sort. Oke. Sini selection sort. Inputnya adalah ARR, berarti saya punya ARR yang isinya adalah 1 sampai n. Berarti misalnya saya punya array ini 3152, berarti n-nya adalah 4. Harus diinisiasi 1, berarti dia indeksnya mulai dari 1. Lalu kamusnya kita punya i, integer, index min, terus kita punya j yang juga integer, sama punya temp juga integer ya. Kita gabungin aja. Kamusnya itu ada j, i, temp min, dan apa? Index min. Dia adalah integer. Oke. Lihat di sini punya i, index min, j, temp min. Semuanya adalah tipenya adalah integer. Oke. Algoritmanya udah saya beri nomor 1 sampai 14. Di angka nomor 3 ada 2 perintah yang dilakukan ya. Yang pertama index min diisi i, lalu j diisi i plus 1. Kita coba tracing ya. Kalian harus perhatikan ya. Saya akan coba cepat. Dari algoritma yang pertama, i diisi 1. Lalu indeks minnya diisi i, berarti indeks minnya 1. Lihat yang ketiga, ketika i kurang dari 4 kurang 1 kan kurang dari 3 true, maka indeks min diisi 1. J diisi i plus 1, berarti j diisi, sekarang j nya adalah 2. Jadi kita anggap 2 itu yang akan dipilih minimalnya. 2 ke n, berarti kita 2 ke n, kita cari mana yang lebih minimal. Ketika ada yang lebih minimal, swap dengan i ya, logiknya kan gitu ya. Ketika i nya itu adalah 1, ini adalah i, terus kita anggap dia paling minimal, maka kita cari di antara 2 dan 3 ini, di antara j sampai dengan n, mana yang paling minimal, maka di swap. Logiknya sesederhana itu. Semoga kalian ingat, cari yang paling minimal, selalu cari yang paling minimal. Berarti kita i nya di sini kan, lalu indeks minnya di sini juga, di sini kan ya. Oke, sekarang j nya mulai dari 2. Ini temp ya, bukan temp min. Oke, j2 lalu temp pasti kosong. Sekarang kita masuk ke j kurang dari n, true, maka ini if array ke j, berarti array kedua, j nya kan 2,
array kedua kurang dari array ke index min. Index minnya berapa? 1. Apakah array kedua kurang dari array ke 1? Ya, ini perintah ketiga, ini perintah ke 5. Apakah array 2 kurang daripada 1? True ya. Kalau true berarti dia melakukan perintah ke 6, ke 5. Ke 6. Index min diisi J, berarti sekarang index minnya ke 2. Ngerti ya? Berarti kita udah ketemu nih. Index minnya 2, tapi kita belum cari sampai belakang, karena itu J ditambah 1 lagi. J-nya jadi 3. Sekarang 3 kurang daripada N, kan? Iya betul kan? Karena 3 belum sampai ke ujung. Terus masuk ke if lagi, apakah array ke J, berarti array ketiga itu kurang daripada array ke indeks minnya berapa sekarang? Sekarang indeks minnya 2. Berarti dia menganggap nilai di indeks minnya itu berarti nilai yang ditunjuk indeks min itu paling kecil untuk di iterasi yang sebelumnya. Apakah 5 kurang daripada 1, berarti kan ini nilainya 5, apakah kurang dari 1? Maka dia false. Dia masuk ke algoritma ke 8. Dia tidak masuk ke if karena dia false. Berarti sekarang J-nya tambah 1 jadi 4. Apakah 4 kurang, udah di ujung list, udah di ujung array? Belum. Berarti kita cek lagi array ke sekarang 4 karena J-nya 4. Array keempat kurang dari array ke index min. Index minnya masih 2 ya, belum berubah karena false. Apakah array keempat itu 2 kurang daripada array kedua itu adalah 1? Dia adalah false. Maka ke 8. 8 adalah J-nya ditambah 1. Oke, ketika J-nya ditambah 1, dia keluar dari looping karena sudah lebih daripada indeks array. Maka kita melakukan swap. Yang ini swap ya. Ditukar nilai I dengan nilai yang ditunjuk sebagai minimal. Ini saya hapus ya. Oke, cepat aja. Berarti sekarang tabnya diisi array ke 1. Berarti tabnya diisi 3. Lalu array ke I diisi, lihat ke 11, algoritma 11, array ke I diisi array ke indeks minimal. Berarti array ke I-nya adalah 1, diisi indeks paling minimal. Indeks minimalnya adalah 2, berarti diisi 2. Setelah itu gimana? Array indeks minimal yaitu array yang ditunjuk 2 itu diisi menjadi tab, berarti ini jadi 3. Sudah, indeks sekarang I-nya ditambah 1, berarti jadi 2. Sekarang indeks minnya diisi jadi 2, kan ditunjuk I. Sekarang kita anggap yang unsortednya itu adalah ini. Array yang unsortednya berarti I plus 1, berarti J-nya sekarang jadi 3, yang ditunjuk 3. Logiknya seperti itu. Sekarang dibandingin lagi, apakah 3 kurang sudah sampai ujung? Belum. Kita masuk membandingkan array ke J, yaitu array ketiga. Apakah array ketiga kurang daripada array ke indeks minimal? Indeks minimalnya berarti dia ke 3. Kayaknya saya ada yang salah ya. 3. Ini temnya itu nilainya 3, yang ini 1. Ini salah, ini 1. Coba kalian tracing ulang sendiri ya. Tadi saya salah di swapnya. Seharusnya kan array I diisi array index min. Index minnya nilainya 1, tapi saya malah ganti ke nilainya jadi 2. Seharusnya nilainya 1. Oke, sekarang array ketiga apakah kurang dari array indeks ke minimal? Indeks ke minimalnya adalah 2. Berarti array ketiga nilainya 5 kurang daripada 3, dia masuknya ke false. Kalau false dia mengerjakan ke yang algoritma 8. J-nya ditambah 1, berarti 4. Sekarang ke 4 belum di ujung, maka dicek lagi. Array keempat kurang daripada array ke indeks min. Indeks minnya masih di 2. Berarti 2 apakah kurang daripada 3? Dia true ya. True. Kalau misalnya saya kecepatan, diulang aja. Dia masuk ke perintah ke 6, algoritma ke 6. Oke, di instruksi yang ke 6, sekarang indeks minnya diubah diganti jadi J.
Berarti sekarang indeks minnya diubah ke nilai J 4. Setelah itu J plus 1, J nya jadi 5. Karena sudah di ujung, berarti dia keluar dari loop. Keluar dari loop, ini saya hapus karena ini sudah bakal ganti. Oke, keluar dari loop. Setelah itu keluar dari loop. Sekarang I nya plus 1, setelah keluar dari loop yang dalam, dia masuk ke tem diisi array ke I. Berarti temnya sekarang array ke I nya itu kan 2. Berarti temnya sekarang isinya masih 3. Lihat ya, I nya itu 2. Tem diisi array ke 2, isinya 3. Temnya 3, lalu diubah. Sekarang array ke I, berarti array kedua diubah jadi array yang ditunjuk indeks minimal. Lihat poin ke 11. Berarti ini berubah jadi 2 karena indeks minimalnya di array keempat. Oke, lalu array yang ditunjuk indeks minimal diisi menjadi tem. Berarti ini menjadi 3. Oke, sudah sampai sini. Masuk ke perintah ke-13, instruksi ke-13. Berarti sekarang I nya plus 1, sekarang I nya jadi 3. Apakah 3 kurang dari n-1, 4 kurang 1? Ya, 3 kurang dari sama dengan 3. True, maka dia masuk ke instruksi ketiga. Indeks minnya sekarang jadi 3. Kita anggap 5 yang paling minimal. Lalu J nya sisanya. J nya adalah 3 plus 1, maka 4. Sekarang kita bandingin lagi. Array ke J berarti keempat. Apakah kurang daripada array ke indeks minimal? Indeks minimalnya adalah 3. Ini yang perintah ke-5 ya. Array keempat berapa nilainya? Array keempat nilainya 3. Apakah 3 kurang daripada 5? True ya. True. Ketika true, dia masuk ke perintah ke-6, yaitu indeks minimal diisi J. Indeks minnya 3 diisi J. J nya berapa? 4. Oke, sekarang berarti masuk ke instruksi 8. J nya ditambah 1, J nya jadi 5. Tapi karena 5 sudah di ujung, dia keluar dari loop, maka dia masuk ke perintah 10 ya. Masuk ke end while, lalu dia masuk ke perintah 10. Sekarang ini berarti sudah tidak dipakai. Oke, kita bisa hapus biar tidak bingung. Sekarang tem diisi array ke I. Array ke I nya array ketiga. Array ketiga isinya 5. Lalu array ke I diisi array ke indeks min. Array ke indeks minnya nilainya 4. Berarti ini bisa diisi array ini ya, 3. Setelah itu temnya diisi array indeks minnya, berarti array keempat diisi tem. Berarti ini diisi jadi 5. Setelah itu I plus plus. Ya, ini kan sudah selesai swapnya. Lalu I plus plus. I plus plusnya ini jadi nilainya 4. Setelah 4, apakah cek yang perintah kedua, apakah 4 kurang dari 4 kurang 1? 3 false, berarti selesai. Berarti algoritma sudah selesai. Lihat bentuk algoritmanya dari sebelumnya 3 1 5 2 berubah menjadi, lihat terakhir 1 2 3 5. Sort. Berarti ini selection sort. Jadi dia memilih. Selection sort. Apa idenya? Memilih paling minimal. Lalu ketika sudah ketemu paling minimal, ditukar. Cari lagi ujungnya, paling minimal, tukar sampai nggak ada sisa, sampai arraynya semuanya sudah ke sort. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya dari penjelasan saya di sini.